Halo Bang Bestari Barus, si kutu loncat dari Golkar pindah ke Nasdem, dari Nasdem pindah ke Partai Gajah. Ya mungkin begitulah caranya dia ngasih makan anak istrinya. Kalau nggak jadi kutu loncat, mungkin anak istri lu kelaparan ya Bang. Oke Bang, gue mau menanggapi beberapa pernyataan lu saat debat dengan Bang Ferdinand. Dan videonya lumayan viral ya sekarang ini. Ada beberapa poin yang gue catat nih Bang ya. Pertama, lu bilang PDI Perjuangan kalau menang maunya sendiri. Ah, masa sih Bang? Terus gimana dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, lawan politik PDI Perjuangan yang dirangkul menjadi menteri masuk di kabinetnya Jokowi Bang? Apakah itu artinya PDI Perjuangan menang maunya sendirian Bang? Yang kedua Bang, lu juga bilang PDI Perjuangan PD-nya tinggi, IP-nya rendah. Kalau PD-nya tinggi, bener banget itu Bang. Ya terbukti karena kepercayaan dirian kami, PDI Perjuangan 4 kali menang pemilu. 2 kali kalah pun nggak memalukan Bang. Karena tetap masuk 3 besar partai pemenang. Nggak kayak partai lu itu Bang, udah nge-branding Jokowi, ketua umumnya anak Jokowi. Gagal maning masuk Senayan, memalukan Bang. Kalau masalah IP rendah, sorry ya Bang, gue mau sombong dikit sebagai kader PDI Perjuangan. IPK gue cum laude, dan ijazah gue asli loh Bang. Bisa gue pertanggungjawabkan dunia akhirat. Lu mau lihat gak Bang IPK gue dan ijazah gue Bang? Lalu masalah IP rendah ya Bang, artinya secara tidak langsung lu mengakui ya Bang bahwa Jokowi dan Gibran pun IP-nya rendah. Karena suka tidak suka, Jokowi dan Gibran ini kan produknya PDI Perjuangan asal usulnya. Berarti ya IP-nya ikut-ikutan rendah juga dong Bang. Terus kalau memang benar IP-nya rendah, kenapa ya Bang kemarin Pilpres Pak Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres? Emang nggak ada ya partai lain tuh kader-kadernya yang cerdas? Jadi di sini sebagai bukti ya, sejelek-jeleknya Gibran, sebodoh-bodohnya Gibran, tetap aja Bang, Gibran terbaik di antara kader partai lain Bang. Dan yang ketiga, lu ngomong yang memenangkan Jokowi rakyat. Ya betul banget. Tapi lu harus ingat Bang, walaupun seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memilih mendukung Jokowi, tapi kalau tidak ada kendaraan partainya yang menjadi salah satu syarat untuk maju mencalonkan diri, Jokowi nothing Bang. Dan lu jangan lupa ya, Jokowi sendiri pernah mengakui bahwa dia ditolak oleh semua partai. Hanya PDI Perjuangan lah yang menerima kehadirannya dia, hingga akhirnya si Jokowi bisa seperti sekarang ini Bang. Dan lu juga jangan lupa Bang, siapa yang membuat undang-undang pemilu dipilih langsung oleh rakyat? Itu adalah Megawati Bang. Terus yang keempat, lu bilang Jokowi 5 kali menang pemilu, Mega tidak pernah menang pemilu. Ah, masa sih Bang? Lu amnesia ya? Pertanyaan gue, bagaimana dengan tahun 1999 PDI Perjuangan menang 33,74%. Saat itu jelas Megawati pemenangnya. Tetapi karena situasi dan kondisi ada yang namanya poros tengah, akhirnya almarhum Gus Dur lah yang naik jadi presiden. Tetapi secara partai harusnya Megawati lah pemenangnya Bang. Jadi sampai sini gue harap lu paham ya maksud gue. Kalau lu bilang buktinya Megawati kalah terus. Gini, kalau masalah Megawati kalah terus, salah satu faktor utamanya suka tidak suka, karena di Indonesia mayoritas beragama Islam dan masih percaya bahwa pemimpin haruslah seorang laki-laki. Itu juga lah penyebab Megawati yang notabene-nya seorang perempuan kalah di pemilu Bang. Dan gue mau ingetin lu ya biar lu agak cerdas dikit Bang. 2019 PDI Perjuangan saat ada Jokowi suaranya 19,33%. Dan kemarin 2024 ketika tidak ada Jokowi, PDI Perjuangan suaranya 16,72%. PDI Perjuangan artinya tanpa Jokowi kehilangan suara 2,61%. Itu buat gue hal yang sangat biasa banget Bang. Kecuali tanpa Jokowi PDI Perjuangan kehilangan suaranya sampai 50%. Buktinya cuma 2,61%. Jadi nggak bisa dibilang kalau PDI Perjuangan besar karena Jokowi. Toh pembuktiannya, bukti nyatanya, faktanya, saat ada Jokowi pun PDI Perjuangan tidak mampu sampai di 20% Bang. Sampai sini paham ya Bang? Bang, lu ini sebagai seorang politisi, beda pandangan politik itu boleh banget Bang, dan sangat wajar di negara demokrasi ini. Dan jadi penjilat pun itu wajar banget. Tapi bukan artinya mendadak lu jadi goblok berjamaah Bang. Gue tahu goblok sama tolol emang gratis, tapi nggak perlu lu borong juga. Dan ingat, lu itu politisi, jangan pernah memutarbalikan fakta. Bicara berdasarkan data dan fakta. Berikan semua informasi yang benar kepada rakyat. Jangan karena beda pandangan politik, jangan karena lu jadi penjilat, lu memutarbalikan fakta Bang. Gua aja fair Bang, ketika gua salah buat video mengenai Gibran, gua pun tidak sungkan-sungkan, gua berani mengakui gua salah dan meminta maaf. Aduh Bang, lu politisi tapi kelakuan lu kayak preman pasar gini ya Bang. Memalukan banget sih Bang, lu Bestari Barus. Please jangan goblok berjamaah ya.